Insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan fikihnya mengenai bab sholat jamaah. Mengenai bab sholat jamaah. Waktu awal-awal sudah kita terangkan dari mulai syarat wajib, syarat sah, rukun, sunah-sunahnya udah kita bahas. Nah sekarang kita masuk ke bab sholat jamaah, yang mana ini adalah merupakan bagian besar sholat jamaah ini dalam perintah agama. Maka sampai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, seandainya selepas sholat itu kemudian saya menjumpai ada orang-orang yang sholat di rumah tanpa ada udzur, sholat di rumah tanpa ada udzur loh ya, yang diterima syariat, maka aku akan suruh pemuda-pemuda mengumpulkan kayu bakar dan untuk membakar daripada rumah-rumah mereka itu. Saking pentingnya daripada apa? Sholat jamaah. Dan saking sayangnya Rasulullah SAW gitu. Saking sayangnya Rasulullah. Kalau misalkan nggak sayang ya nggak akan diingatkan gitu loh. Tandanya sayang adalah diingatkan gitu loh. Nah, sayangnya baginda Rasulullah SAW. Maka sangat penting daripada yang namanya sholat jamaah. Diriwayatkan dalam riwayat yang sangat masyhur, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendiri dengan bandingan berapa? 27 derajat. Dalam riwayat yang 25 derajat. Nah, ini sama-sama yang penting 25 atau 27 derajat. Kadang-kadang kalau misalkan urusan dunia itu paham betul urusan-urusan untung-untungan kayak gitu. Kalau misalkan jualan di rumah paling untungnya 1.000. Tapi kalau misalkan mau dibawa ke pasar bisa untung 3.000, 4.000. Akhirnya rela itu dibawa ke pasar itu walaupun berat, walaupun pagi-pagi capek, ngantuk, ya bawa aja ke pasar demi untung 3.000 tadi itu. Tapi kadang-kadang untuk agama kadang-kadang nggak sampai ke situ. Udahlah cukup, yang penting kan sah. Yang penting kan sah satu. Nah, padahal 25 sampai 27 derajat padahal itu. Dan itu selama-lamanya dapatnya itu. Derajat-derajat yang kita dapatkan dari keutamaan sholat jamaah itu kita akan dapatkan selama-lamanya loh ya. Di dunia ini belum tampak. Dan nggak bisa untuk nerima 20 derajat itu bukan pangkat dunia itu. Bukan pangkatnya dunia. Nggak cukup dunia ini untuk mendapatkan, untuk menerima daripada keutamaan sholat jamaah 1 derajat aja nggak cukup ini. Dunia nggak mampu, bumi ini nggak kuat. Makanya nanti itu yang tahu siapa, kemudian yang merasakan siapa, yang mereka lah yang menjalankan sholat jamaah. Semoga termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita sama-sama untuk menyemangatkan diri kita dan menyemangatkan orang-orang sekitar kita. Ini keuntungan yang sangat luar biasa kok. Kemudian baginda Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jamaah." Dalam satu kampung atau dalam satu pedesaan ada 3 orang minimal. Ada 3 orang minimal. Atau 2 orang, artinya orang yang sudah mencukupi untuk berjamaah. Kemudian tapi di kampung itu, di daerah itu tidak menegakkan jamaah, illa stahwadha alaihimus syaiton, maka nanti akan daerah tersebut, kampung tersebut akan dikuasai oleh syaitan. Dikuasai oleh syaitan. Jadi ketika jamaah, sholat jamaah itu nggak hidup, masjid itu tidak hidup, maka nanti yang hidup adalah suasana selain ibadah, suasana selain daripada amal ketaatan kepada Allah, yaitu suasana kemaksiatan. Tapi ketika masjidnya hidup, ketika itu di situ jamaahnya hidup, maka ini tanda nanti syaitannya itu akan pergi. Coba lihat di daerah-daerah itu ada, nggak usah jauh-jauh, di sekitar sini banyak. Dulunya itu yang namanya apa? Yang namanya main judi itu nggak tanggung-tanggung di emperan masjid, misalkan seperti itu. Masjidnya itu sudah hilang wibawanya, sudah hilang daripada ruhnya masjid itu sudah hilang. Akan tapi ketika belajar sedikit-sedikit menghidupkan amal masjid, kemudian dia nggak sendirian, ngajak orang-orang sekitarnya untuk menghidupkan masjid, menghidupkan dakwah ilallah, menghidupkan daripada zikir ibadah, ta'alim ta'alum, ada suasana khidmahnya dihidupkan. Ternyata orang-orang yang itu, orang-orang dulunya itu main-main di teras itu langsung pada tobat, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang taat kepada Allah jadi akhirnya.
Awalnya kapan? Ketika masjidnya dihidupkan gitu loh. Barang-barang memikirkan masjid, barang-barang memikirkan daripada jamaah, sholat jamaah itu. Nah, tapi kalau misalkan acuh tak acuh dibiarkan gitu aja masjidnya, walaupun gede, megah kayak apa, dibangunnya bertahun-tahun, susah payah itu ngumpulkan uangnya itu. Tapi ketika nggak dihidupkan suasananya, sudah setan yang menguasai nanti itu. Nah, seperti itu sudah memang dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaika bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Maka tetapilah olehmu jamaah, istiqomahkanlah dalam jamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, karena yang namanya serigala itu akan memakan kambing yang sendirian, yang terpisah dari rombongan. Nah, itu sangat mudah dibujuk oleh serigala. Serigalanya siapa ya? Setan itu. Nah, seperti itu. Itu adalah keutamaan-keutamaan daripada sholat jamaah. Maka dari hadis ini juga dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi menyimpulkan bahwasanya pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i yang namanya sholat jamaah adalah fardu kifayah. Maknanya ketika di situ satu kampung tidak ditegakkan jamaah, maka nanti yang dosa itu bukan per individu, bukan satu orang dua orang, tapi satu kampung dosa semuanya. Ketika satu masjid, satu kampung itu nggak dihidupkan jamaah itu, seperti itu. Maka namanya fardu kifayah itu sebagian ulama memahaminya lebih besar daripada fardu ain kadang-kadang itu. Karena ada tanggung jawabnya yang lebih daripada fardu ain gitu loh. Sebagian ulama memahami fardu kifayah lebih tinggi, utama daripada fardu ain. Karena apa? Ada nilai plusnya, yaitu memikirkan orang lainnya itu loh. Fardu kifayah memikirkan orang-orang sekitarnya untuk sama-sama berjamaah. Nah, itu adalah daripada keutamaan dan hukum yang mu'tamad, yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Bahkan sebagian mazhab yang lain, contohnya mazhab Hanafi itu wajib. Mazhab Hanafi itu wajib. Bahkan kalau misalkan sholatnya di rumah tanpa ada udzur itu nggak sah. Bukan berkurang keutamanya, tapi nggak sah dalam mazhab Hanafi itu. Dalam mazhab Hanafi, garis bawah. Dalam mazhab Syafi'i masih sah, tapi sangat-sangat rugi, sangat-sangat rugi. Nah, yang paling kuat adalah fardu kifayah. Nggih.